Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Nadia Henry dengan NIM 2005. Di sini saya, mahasiswa dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah, akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Sosial YouTube terhadap Kecerdasan Linguistik Anak Usia Dini usia 5-6 tahun di Jorong Suliki Baruah, Kenagarian Suliki, Kecamatan Suliki, Kabupaten 50 Kota. Disusun guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan 2. Baik, untuk yang pertama atau bab 1 yaitu ada pendahuluan. Pertama poin A yaitu latar belakang. Anak usia 5-6 tahun merupakan bagian dari anak usia dini yang secara terminologi disebut sebagai anak usia prasekolah. Usia demikian merupakan masa peka bagi anak. Para ahli menyebut sebagai masa Golden Age, di mana perkembangan kecerdasan pada masa ini mengalami peningkatan sampai 50%. Pada masa usia dini, seluruh potensi dan perkembangan anak harus dikembangkan optimal. Salah satu aspek yang harus dikembangkan ialah bahasa. Bahasa sangat penting dikembangkan karena bahasa merupakan alat komunikasi, baik lisan, tulisan, maupun bahasa tubuh. Oleh karena itu, bahasa perlu distimulasi sejak anak masih dini. Cara untuk menstimulasi bahasa yaitu perlunya adanya kegiatan, metode, dan media pembelajaran yang menarik bagi anak. Nah, menurut Howard Gardner, kecerdasan linguistik adalah kemampuan setiap anak untuk menggunakan kata-kata secara efektif, baik secara tulisan maupun lisan. Untuk merangsang kecerdasan linguistik anak tersebut, dapat digunakan media pembelajaran yang menarik, yang mana berperan dalam kegiatan belajar. Seiring berkembangnya zaman, sekarang sudah banyak sekali muncul inovasi media pembelajaran yang menarik untuk anak. Salah satunya media sosial YouTube. Berdasarkan observasi yang dilakukan tanggal 7 Oktober 2022 kepada beberapa anak usia dini umur 5-6 tahun di Jorong Suliki Baruah, Kenagarian Suliki, Kecamatan Suliki, ditemukan bahwa kemampuan berbahasa anak tersebut masih rendah. Hal ini juga diperkuat dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, yaitu bahwa anak kurang tertarik dalam pembelajaran yang diberikan oleh orang tua karena tidak menggunakan pembelajaran yang menarik perhatian anak. Nah, dari hasil observasi tersebut ditemukan anak yang tidak percaya diri, sulit diajak berkomunikasi, dan anak yang sulit menyimak cerita, anak yang sulit dalam menyimak sebuah lagu, dan masih belum lancar dalam mengenali angka sederhana. Nah, dari fenomena tersebut, peneliti menduga adanya pengaruh penggunaan media sosial YouTube terhadap kecerdasan linguistik anak usia dini. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Baik, untuk poin yang B yaitu ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, dapat ditarik permasalahannya yaitu pertama, kurangnya media yang digunakan orang tua untuk meningkatkan kecerdasan linguistik anak. Yang kedua, metode pengajaran yang diberikan orang tua tidak menarik minat anak usia dini. Yang ketiga, kurangnya kreativitas orang tua dalam merangsang kecerdasan linguistik anak usia dini. Poin yang C yaitu pembatasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka peneliti membatasi penelitian ini pada pengaruh penggunaan media sosial YouTube terhadap kecerdasan linguistik anak usia dini di Jorong Suliki Baruah. Oke, yang poin yang D ada rumusan masalah. Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka rumusan masalahnya yaitu apakah ada pengaruh penggunaan media sosial YouTube terhadap kecerdasan linguistik anak usia dini di Jorong Suliki Baruah. Yang poin yang E yaitu asumsi penelitian. Asumsi yang dikemukakan dalam penelitian ini ialah adanya pengaruh penggunaan media sosial YouTube terhadap kecerdasan linguistik anak usia dini di Jorong Suliki Baruah. Poin yang H yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritisnya yaitu yang A, diharapkan penelitian ini menambah pengetahuan yang berhubungan dengan media untuk merangsang kecerdasan linguistik anak usia dini.
usia 5-6 tahun, yang B menjadi bahan masukan lebih lanjut guna keperluan pengembangan ilmu pengetahuan pada objek yang sama. Manfaat praktisnya untuk anak, anak diharapkan mampu mengembangkan kecerdasan linguistik sesuai dengan usianya dengan menggunakan media yang menarik. Sedangkan bagi orang tua, dapat mengetahui media yang cocok untuk meningkatkan kecerdasan linguistik anaknya. Poin yang I yaitu ada definisi operasional. Yang pertama yaitu ada media sosial YouTube. Menurut Hayes, media pembelajaran YouTube merupakan media yang mendapat respon baik di kalangan peserta didik. Penggunaan media YouTube membuat peserta didik bersemangat, senang, dan fokus dalam pembelajaran. Nah, media pembelajaran berperan sebagai penunjang agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik untuk memudahkan materi yang diajarkan untuk dipahami oleh peserta didik. Dapat disimpulkan bahwa YouTube ialah sebuah media sosial yang menyediakan berbagai informasi dalam bentuk video. Penggunaan media sosial YouTube dalam pembelajaran akan memberikan manfaat yang banyak terhadap pendidikan, mudah digunakan, dapat digunakan oleh semua kalangan. Dan saat ini sudah hadir YouTube Kids yang dikhususkan untuk anak-anak dalam belajar, bermain, dan untuk hiburan. Media sosial YouTube ini ada beberapa indikator. Yang pertama potensial, praktis, informatif, interaktif, dan ekonomis. Baik, untuk selanjutnya yaitu kecerdasan linguistik anak usia dini, umur 5-6 tahun. Menurut Howard Gardner, kecerdasan linguistik adalah kemampuan setiap anak untuk menggunakan kata-kata secara efektif, baik secara tulisan maupun lisan. Menurut Armstrong, kecerdasan linguistik adalah suatu kecerdasan dalam mengolah kata atau kemampuan menggunakan kata secara efektif maupun lisan. Dari beberapa definisi di atas disimpulkan bahwa kecerdasan linguistik ialah suatu kecerdasan bahasa atau berkomunikasi yang dimiliki oleh seseorang dalam mengolah kata dan kemampuan menggunakan kata-kata secara efektif, baik secara lisan dan maupun tulisan. Ada beberapa lingkup kemampuan bahasa anak usia dini umur 5-6 tahun dalam standar pendidikan anak usia dini. Yang pertama, memahami bahasa. Yang kedua, mengungkapkan bahasa. Dan yang ketiga, keaksaraan. Yang selanjutnya itu ada kaitan penggunaan media sosial YouTube terhadap kecerdasan linguistik anak usia dini. Menurut Musharrafah, media sosial YouTube ini memiliki keunggulan dalam dunia pendidikan, yaitu YouTube merupakan situs paling populer di dunia internet dan memberikan added value yang mudah digunakan oleh semua kalangan, memfasilitasi dalam pembelajaran, dan lain-lain. Pada aspek kecerdasan anak usia dini, dapat diberikan stimulus dengan penggunaan media sosial yang tepat. Hal ini dikarenakan mampu membantu anak dalam mengasah kemampuan berkomunikasi dan bahasanya, meningkatkan kemampuan membacanya, menyimak, serta menulis, dan membantu meningkatkan kemampuan otak kanan anak selama pengawasan yang baik. Dalam pemberian stimulus melalui video YouTube kepada anak usia dini, dapat dijadikan media yang menarik untuk anak dalam merangsang kecerdasan bahasanya tersebut. Oke, poin selanjutnya yaitu ada bab 2, kajian teori. Poin A, yaitu pendidikan keluarga merupakan bagian dari PLS. Jadi, keluarga ini merupakan sosok yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, seseorang pertama kali menerima pendidikan ialah dari keluarga. Menurut pasal 31 UUD 1945, nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional, disebutkan bahwa satuan pendidikan menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di sekolah dan di luar sekolah meliputi keluarga, kelompok belajar khusus, dan satuan pendidikan yang sejenis. Nah, dari kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa orang tua itu mempunyai wajib hukum untuk mendidik anaknya. Kegagalan pendidikan yang merupakan kegagalan pendidikan selanjutnya. Jadi anak pertama kali mendapatkan sistem pembelajarannya dari keluarganya. Anak pertama kali belajar tentang agama, sosial, kehidupan, itu dari keluarga.
Dari penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa peranan keluarga dalam pendidikan luar sekolah sangat besar, karena dalam keluarga terdapat pendidikan yang sangat penting. Pendidikan luar sekolah mempunyai program yang berkaitan dengan hal tersebut. Keluarga berperan sebagai faktor pelaksana dalam mewujudkan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, persepsi budaya, sebuah masyarakat yang erat kaitannya dengan pendidikan luar sekolah. Yang kedua yaitu media sosial YouTube. Menurut Utari, media sosial adalah sebuah media online di mana para penggunanya dapat dengan mudah berpartisipasi. Berpartisipasi dalam arti seseorang akan mudah berbagi informasi. Sedangkan menurut Hayas, media pembelajaran YouTube merupakan media yang dapat respon yang baik di kalangan peserta didik. Penggunaan media YouTube membuat peserta didik bersemangat, senang, dan fokus dalam pembelajaran. Dari beberapa definisi atas dapat disimpulkan bahwa YouTube ialah media yang menyediakan berbagai informasi dan pembelajaran. Nah, juga pada media sosial YouTube ini dapat menambah pengetahuan, keterampilan, dan hiburan, dan dapat digunakan di semua kalangan. Bahkan saat ini sudah ada YouTube Kids yang diperuntukkan untuk anak-anak dalam belajar, bermain, serta untuk hiburan. Tujuan media sosial YouTube. Menurut Wigawati Rahmawati dan Widodo, tujuan media pembelajaran YouTube yaitu sebagai media pembelajaran yang menarik, menciptakan kondisi dan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif. Video pembelajaran di YouTube dapat dimanfaatkan sebagai pembelajaran yang merangsang kecerdasan anak usia dini. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, tujuan pembelajaran dengan media YouTube ini dapat menambah ketertarikan anak dalam belajar serta merangsang kecerdasan linguistiknya, sehingga kecerdasan linguistik tersebut dapat meningkat. Indikator YouTube sebagai media pembelajaran yaitu potensial, praktis, informatif, interaktif, dan ekonomis. Kelebihan dan kelemahan dari media sosial YouTube ini, yang pertama kelebihannya yaitu sekarang sudah tersedia YouTube Kids yang memang diperuntukkan untuk anak-anak. YouTube Kids ini dapat memfilter video-video yang tidak cocok untuk anak-anak. Tujuannya agar dapat menyesuaikan video yang cocok untuk kalangan anak-anak serta tidak mengandung tayangan orang dewasa dan juga bahasa kotor. Jadi media sosial YouTube Kids ini dapat menjadi media pengajaran yang menarik bagi anak usia dini. Untuk kelemahannya, penggunaan media sosial YouTube Kids ini dapat membuat anak kecanduan dan menggunakan gadget setiap waktu untuk menonton video yang ada di YouTube tersebut. Selanjutnya yaitu kecerdasan linguistik. Menurut Howard Gardner, kecerdasan linguistik ialah yang berkaitan dengan kata-kata baik lisan maupun tertulis beserta dengan aturannya. Pandai berbicara, gemar bercerita, dan tekun mendengarkan cerita. Kecerdasan linguistik memiliki komponen kepekaan terhadap bunyi, struktur, makna, fungsi kata. Nah, kecerdasan linguistik ini mengacu pada kemampuan menyusun pikiran dengan jelas dan mampu menggunakan kemampuan ini secara kompeten melalui penggunaan kata-kata. Anak yang mempunyai kecerdasan linguistik umumnya mampu membaca dan mengerti apa yang dia baca, mampu mendengar dengan baik, mampu menulis sederhana, mampu memiliki pembendaharaan kata, dan lain-lain. Menurut kurikulum Taman Kanak-kanak, menjelaskan bahwa kecerdasan linguistik anak meliputi keterampilan menerima bahasa, dapat dilihat dari menyimak perkataan orang lain, keterampilan mengungkapkan bahasa, yaitu mengulang kalimat sederhana, menjawab pertanyaan sederhana, keterampilan dalam keaksaraan, yaitu keterampilan bahasa mengenal simbol, suara-suara hewan, dan benda di sekitarnya. Tujuan kita mengembangkan kecerdasan linguistik anak usia dini ini, yang pertama agar anak mampu berkomunikasi dengan baik, memiliki kemampuan yang bahasa yang baik, mampu mengingat dan menghafal informasi, mampu memberikan penjelasan, dan mampu untuk membahas bahasa itu sendiri.
Selanjutnya yaitu ada karakteristik kecerdasan linguistik. Ada ciri atau karakteristik kecerdasan bahasa anak usia dini usia 5 sampai 6 tahun. Yang pertama, menulis lebih baik dari anak seusianya, suka berbicara, mempunyai memori yang baik, senang bermain kata, senang membaca buku, mampu mengucap kata, menghargai saja, suka mendengar kata-kata, memiliki kosakata, dan mampu berkomunikasi dengan orang lain. Yang keempat yaitu aspek-aspek kecerdasan linguistik. Menurut Maryudi, kecerdasan linguistik meliputi 4 aspek, yaitu mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Mendengar yaitu kemampuan dalam memahami apa yang ia dengar, berbicara, kemampuan dalam berkomunikasi, membaca, kemampuan dalam memahami apa yang ia baca, menulis, kemampuan dalam menulis simbol-simbol dan angka. Pencapaian perkembangan linguistik anak. Pada usia 5 tahun pertama, perkembangan bahasa akan berkembang intensif. Adapun beberapa indikator kemampuan bahasa dalam standar pendidikan anak usia dini, yang pertama yaitu memahami bahasa, menceritakan kembali apa yang didengar, melaksanakan perintah. Yang kedua, mengungkapkan bahasa, mengungkapkan keinginan, perasaan, pendapat, menceritakan kembali isi cerita sederhana. Yang ketiga, keaksaraan, menunjukkan bentuk-bentuk simbol, membuat gambar dan berupa coretan, menyebutkan angka bila diperlihatkan lambangnya, menyebutkan jumlah benda dengan cara menghitung. Selanjutnya yang keempat yaitu kaitan penggunaan media sosial YouTube terhadap kecerdasan linguistik anak usia dini. Nah, menurut Sugiono, anak usia dini adalah sekelompok anak yang berusia 0 sampai 8 tahun yang memiliki berbagai potensi genetik dan siap untuk ditumbuh kembangkan melalui pemberian rangsangan. Nah, dalam merangsang salah satu kecerdasan yang dapat dikembangkan yaitu kecerdasan linguistik atau bahasa. Dalam merangsang hal itu tentunya harus menggunakan media yang menarik untuk anak usia dini karena anak usia dini itu senang belajar sambil bermain. Menurut Musarofa, media sosial YouTube memiliki unggulan dalam dunia pendidikan yang mampu merangsang kecerdasan bahasa anak usia dini. Nah, pada aspek ini diberikan stimulus dengan media sosial yang tepat agar dapat merangsang kecerdasan bahasanya. Baik untuk poin yang B, yaitu penelitian yang relevan. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Intan Diah Retno-Palupi yang berjudul Pengaruh Media Sosial pada Perkembangan Kecerdasan Anak Usia Dini pada tahun 2020. Adapun hasil dari penelitian tersebut yaitu pemberian stimulasi berupa video pada YouTube untuk anak usia dini dapat meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial pada anak. Untuk itu, media sosial YouTube dapat dinyatakan sebagai bentuk pemberian stimulus dan pengoptimalisasian perkembangan kecerdasan pada anak usia dini dengan tepat. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Salis Khoiriati dan Saripah yang berjudul Pengaruh Media Sosial pada perkembangan kecerdasan kognitif anak usia dini tahun 2018. Adapun hasil dari penelitian tersebut yaitu pemberian stimulasi berupa YouTube pada anak usia dini dapat meningkatkan perhatian dan konsentrasi, rasa ingin tahu, daya ingat, imajinasi, kreativitas, dan bahasa pada anak usia dini. Untuk itu, media sosial yang berupa YouTube dapat dinyatakan sebagai bentuk stimulus dalam pengoptimalisasikan perkembangan kognitif anak usia dini. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Penda Wardana yang berjudul Pengaruh Aktivitas pada Penggunaan Media Audiovisual dalam menstimulasi kecerdasan linguistik anak usia dini tahun 2018. Adapun hasil penelitian tersebut, yaitu kecerdasan linguistik anak meningkat setelah menggunakan media audiovisual dalam pembelajaran sehingga anak dapat bertanya, menjawab pertanyaan, bernyanyi, dan bercerita. Baik, untuk poin selanjutnya, yaitu kerangka berpikir.
diperlihatkan pada kerangka berpikir pada PPT ini dapat diketahui untuk mengungkapkan terdapat tidaknya pengaruh penggunaan media sosial YouTube variabel X terhadap kecerdasan linguistik anak usia dini usia 5-6 tahun variabel Y. Kerangka konseptual ini dapat membantu untuk berpikir secara terarah dan teratur dalam melibatkan hubungan dua variabel tersebut. Poin selanjutnya yaitu hipotesis. Berdasarkan pada kerangka konseptual dan kajian teori yang telah disampaikan, maka hipotesis yang akan diuji yaitu HA, terdapat pengaruh yang signifikan antara penggunaan media sosial YouTube terhadap kecerdasan linguistik anak usia dini 5-6 tahun di Jorong Suliki Barua. HO, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara penggunaan media sosial YouTube terhadap kecerdasan linguistik anak usia dini usia 5-6 tahun di Jorong Suliki Barua. Baik, untuk bab selanjutnya, yaitu metode penelitian. Poin yang A yaitu jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif eksperimen, yang mana merupakan penelitian yang mencoba meneliti ada tidaknya hubungan sebab akibat. Penelitian ini menggunakan one group pretest post-test design sebagai desain penelitiannya, yang mana dalam desain penelitian ini terdapat pretest dan post-test setelah penggunaan media sosial YouTube. Poin yang B yaitu populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini ialah anak usia dini usia 5-6 tahun di Jorong Seliki Barua sebanyak 15 orang. Sedangkan sampel yang digunakan ialah keseluruhan jumlah populasi. Pada penelitian ini, maka digunakan metode sampling genome. C. Instrumen dan pengembangannya. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah observasi, yang disusun berdasarkan indikator pada setiap variabel, dan penggunaan media sosial YouTube kepada anak usia dini usia 5-6 tahun di Jorong Suliki Barua. Di sini terdapat subvariabelnya ada 3, memahami bahasa, pengungkapan bahasa, dan keaksaraan. Indikatornya ada menceritakan kembali apa yang didengar, melaksanakan perintah, mengungkapkan keinginan dan perasaan, menceritakan kembali isi cerita sederhana, menunjukkan bentuk-bentuk simbol menulis, membuat gambar dengan beberapa coretan, menyebutkan angka, menyebutkan jumlah benda. Itulah kisi-kisi instrumen lembar observasi. Yang D yaitu pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah observasi. Observasi yang digunakan ialah observasi awal sebelum penggunaan atau treatment media sosial YouTube dan observasi akhir setelah penggunaan media sosial YouTube. Penggunaan media di sini yaitu menggunakan 8 video yang disediakan dari YouTube. Jadi akan ditampilkan video YouTube itu dalam 3 kali percobaan dan dilakukan observasi atau pretest sebelumnya dan setelah menggunakan media sosial YouTube tersebut. Untuk poin E yaitu teknik analisis data. Di sini menggunakan analisis statistik deskriptif yang pertama, yang mana statistika yang digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel, tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi. Dalam analisis ini akan menghitung mean rata-rata, yang kedua menghitung median, menghitung modus, nilai minimum, dan nilai maksimum. Selanjutnya yaitu analisis statistik inferensial, di mana di sini digunakan uji t-test untuk melihat adanya pengaruh
penggunaan media sosial YouTube ini terhadap kecerdasan linguistik anak usia dini. Nah, ya langkah pertama yaitu menghitung mean pretest dan menghitung mean posttest. Selanjutnya yaitu menghitung mean dari selisih mean hasil pretest dan posttest. Selanjutnya menghitung jumlah kuadrat deviasi. Setelah itu mencari koefisien. Selanjutnya menghitung nilai pada tabel dengan taraf signifikan 5% pada tingkat kepercayaan 95%. Lalu penulis menghitung nilai pada tabel dengan rumus yang saya tampilkan. Jika T hitung besar dari T tabel, maka hipotesis diterima. Jika T hitung kecil dari T tabel, maka hipotesis ditolak. Uji hipotesis dilakukan untuk membuktikan adanya pengaruh penggunaan media sosial YouTube terhadap kecerdasan linguistik anak usia dini. Selanjutnya yaitu bab 4 atau hasil penelitian. Berdasarkan hasil rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka dilakukan pengumpulan data untuk mengetahui pengaruh penggunaan media sosial YouTube terhadap kecerdasan linguistik anak usia dini. Pengumpulan data ini dilakukan 2 kali, yaitu sebelum treatment dan juga sesudah treatment pada kelompok eksperimen yang terdiri dari 15 orang anak. Nah, yang pertama yaitu analisis statistik deskriptif. Ini yang saya tampilkan ialah data sebelum diberikan perlakuan. Di sini ada lembar observasi yang telah disediakan, yang disusun berdasarkan instrumen kisi-kisi observasi tadi dengan menggunakan skala Likert dan mendapatkan nilai mentah seperti yang saya tampilkan ini. Lalu dihitunglah pretest tersebut dengan mengurutkan data dari rendah ke tinggi, menghitung mean rata-rata, menghitung median, modus, dan nilai minimum dan maksimum. Berdasarkan perhitungan data yang saya tampilkan ini, diperlihatkan bahwa jumlah skor yang diperoleh pada observasi awal ini yaitu 347. Nilai mean yaitu 23,13, nilai median 23, nilai modus 22, nilai minimum 20, dan maksimum 27. Selanjutnya merupakan data setelah diberikan perlakuan atau treatment. Ini merupakan data mentah yang diukur menggunakan lembar observasi dengan skala Likert. Hasil perhitungan post-test, caranya sama seperti mencari pretest tadi, kita mengurutkan data dengan jumlah nilainya yaitu 758, nilai meannya 50,53, mediannya 8, modusnya 49 dan 51, nilai minimumnya 48, nilai maksimumnya 53. Nah, inilah rekapitulasi data pretest dan posttest. Berdasarkan data di samping, dapat dilihat dari hasil pretest dan posttest yang diperoleh anak usia dini, terjadi peningkatan dari yang jumlah nilai mentahnya 347 menjadi 758. Rata-rata yang awal 23,13 menjadi 50,53. Dan juga dapat dilihat rekapitulasi data pretest dan posttest. Setelah melakukan penelitian dengan menggunakan media sosial YouTube ini dalam pembelajaran, diperoleh data yang dapat dikatakan bahwa telah terjadi perubahan pada kemampuan linguistik anak usia dini 5-6 tahun di Jurang Suliki Barua. Yang kedua yaitu analisis statistik inferensial untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh penggunaan media sosial YouTube terhadap kecerdasan linguistik anak usia dini
5-6 tahun di Jorong Suliki Barua. Dilakukan uji T pada data yang telah diperoleh. Ini ialah tabel kerja statistik inferensial. Jadi sebelum kita memasukkan ke dalam rumus, kita harus memasukkan ke dalam tabel kerja dulu. Mencari D-nya yaitu dengan cara mengurangkan X dan Y. Setelah itu mencari D kuadratnya. Ini yang saya tampilkan merupakan hitungan secara manual dengan menggunakan rumus yang sudah saya jelaskan di bab 3 tadi. Yang pertama kita mencari harga MD, mencari sigma XD kuadrat, mencari nilai D kali B, menentukan harga T hitung. Diperolehlah hasil akhir 51,432. Dan gambar yang saya tampilkan ini merupakan hitungan menggunakan Microsoft Excel. Tadi hasilnya 51,432 dan di sini T statnya juga 51,432. Jadi dia cocok. Adapun kaidah pengujian signifikannya, jika T hitung besar dari T tabel, maka HA diterima. Jika T hitung kecil dari T tabel, HO ditolak. Menentukan harga mencari T hitung dapat menggunakan tabel distribusi dengan taraf signifikansi alfa 0,05 dengan DB N kurang 2 berarti 15 kurang 1 sama dengan 14. Maka diperoleh T tabelnya yaitu 1,761. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus uji T di atas, diperoleh nilai T hitung 51,432 di mana nilai T hitung lebih besar dari T tabel. T tabel 1,761. Maka dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima, yang berarti bahwa terdapat pengaruh penggunaan media sosial YouTube terhadap kecerdasan linguistik anak usia dini, usia 5-6 tahun di Jorong Suliki Barua. Selanjutnya yaitu pembahasan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media sosial YouTube terhadap kecerdasan linguistik anak usia dini, usia 5-6 tahun di Jorong Suliki Barua. Peneliti memilih media sosial YouTube karena media ini ialah media pembelajaran yang sangat menarik untuk anak usia dini, dikarenakan video yang disediakan dapat merangsang anak usia dini, dapat menarik perhatian anak usia dini. Karena video yang ada pada media sosial YouTube ini menarik, bisa berupa video animasi yang dengan suara-suara yang lucu, sehingga anak tidak bosan dalam pembelajaran. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksperimen dengan penggunaan desain one group, pretest, dan post-test. Jadi awalnya akan melakukan tes atau observasi awal, diberikan treatment, dan dilakukan tes atau observasi akhir. Jumlah nilai dari pretest yaitu 347 dan post-test 758. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus uji T, diperoleh T hitung 51,432 dan T tabel 1,761. Berarti T hitung lebih besar dari T tabel. Disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima, berarti terdapat pengaruh penggunaan media sosial YouTube terhadap kecerdasan linguistik anak usia dini usia 5-6 tahun di Jorong Suliki Barua. Dapat peneliti tarik kesimpulan bahwa media sosial YouTube ini memberikan pengaruh terhadap kecerdasan linguistik anak usia dini. Media sosial YouTube merupakan salah satu media pembelajaran yang menarik perhatian serta antusias anak usia dini dalam belajar. Media pembelajaran yang dapat merangsang kecerdasan linguistik anak usia dini, dan media pembelajaran yang memberikan sejuta manfaat bagi anak. Tapi dalam penggunaan media sosial YouTube ini, orang tua juga dituntut untuk mengawasi dan memfilter anak agar tidak terjumus ke hal-hal negatif. Selanjutnya bab 5 yaitu penutup. Yang pertama kesimpulan. 1.
Media pembelajaran yang digunakan oleh orang tua anak usia dini di Jorong Suliki Baruah kurang menarik dibuktikan dari hasil wawancara bahwa anak kurang tertarik dalam pembelajaran yang diberikan oleh orang tua dikarenakan tidak menggunakan media yang menarik. Yang kedua, tingkat kecerdasan linguistik anak usia dini, usia 5-6 tahun di Jorong Suliki Baruah, dalam pembelajaran masih rendah karena menggunakan media yang kurang menarik. Hal ini dibuktikan dari hasil observasi, yaitu terdapat anak yang tidak percaya diri, sulit diajak berkomunikasi, suka diam, tidak bisa menerima cerita, dongeng, lagu, dan belum lancar dalam mengenali angka sederhana. Yang ketiga, terdapat pengaruh yang signifikan antara penggunaan media sosial YouTube terhadap kecerdasan linguistik anak usia dini, usia 5-6 tahun di Jorong Suliki Barua. Jadi, dapat dikatakan apabila media pembelajaran yang digunakan tidak menarik, maka akan mempengaruhi kecerdasan linguistik anak usia dini, jadi rendah. Begitupun sebaliknya, apabila media pembelajaran yang digunakan menarik, maka akan mempengaruhi kecerdasan linguistik anak usia dini, usia 5-6 tahun, jadi tinggi. Saran. Yang pertama, diharapkan kepada orang tua dari anak usia dini di Janusuki Barua dapat menggunakan media pembelajaran yang menarik sehingga merangsang kecerdasan linguistik anak usia dini. Yang kedua, diharapkan kepada orang tua dari anak usia dini usia 5-6 tahun di Jorong Suliki Barua dapat menggunakan dan memanfaatkan media sosial YouTube dengan baik dalam melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga, diharapkan kepada peneliti lain agar menemukan dan meneliti variabel lain yang berpengaruh terhadap kecerdasan linguistik anak usia dini, usia 5-6 tahun. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya presentasikan mengenai proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Penggunaan Media Sosial YouTube terhadap Kecerdasan Linguistik Anak Usia Dini usia 5-6 tahun di Jorong Suliki Baruah, Kenegarian Suliki, Kecamatan Suliki, Kabupaten 50 Kota. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.